Oke, perkenalkan nama saya Zaid Muhammad Kaukebi Zuhri, NIM 1352144. Saya sini akan mempresentasikan hasil tugas 4, hasil tugas 3 dari kelas pembelajaran mendalam mengenai CNN untuk memprediksi harga saham. Di sini sebelumnya mohon maaf saya di sini sendiri dan tidak berkelompok berdua. Dan Zilan juga sama di tugas 3 sendiri. Tadinya kami memisah karena tidak boleh anggota yang sama, tapi kemarin itu sistemnya kita mengisi sheets begitu, dan ya kebetulan tidak ada yang mengisi dengan kelompok yang sama, dan kemarin juga kami mengisinya mungkin terlalu telat karena semuanya udah mendapatkan kelompok atau semacamnya. Jadi saya di sini sendiri, mohon maaf. Untuk tugas 4 saya sudah berkelompok gitu. Tapi ya selain itu izinkan saya presentasi di sini. Jadi ini laporannya. Mungkin untuk lebih detailnya saya jelaskan melalui notebook. Oke, jadi di sini saya menggunakan data eBay, stok eBay dari 1998 sampai 2024. Di sini ada ya open, high, low, close, dan di sini kita perlu membuat indikator teknikal yang sesuai dengan paper yang direferensikan di tugas ini. Jadi sini saya menggunakan Pandas TA untuk technical analysis, dan ini dapat menghasilkan semua technical indicator yang dibutuhkan. Di sini ada RSI, Williams, WMA, moving average, triple moving average, CCI, dan lain-lain dari window dari 6 sampai 20 hari. Jadi sesuai papernya ada 15. Jadi ada 15 indikator dan 15 jangka waktu yang ditinjau di sini untuk tiap indikatornya begitu. Jadi hasilnya seperti ini. Ada 225 tambah 7 kolom jadi 232. Dan di sini untuk setiap indikatornya ada untuk 6 hari, 7 hari, 8 hari, dan seterusnya sampai 20 hari. Nah, ini lalu kita berikan label. Ini sesuai, ini algoritmanya sesuai dengan papernya. Sudah saya copy paste untuk melabeli buy, sell, dan hold. Jadi dia di sini meninjau apakah suatu titik itu berada di lembah atau puncak untuk membeli atau menjual sahamnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini hijaunya beli, merahnya jual gitu. Jadi di sini kita labeli datanya. Dan hasilnya itu labelnya jauh lebih banyak untuk hold. Hold itu jadi kita memegang sahamnya dan tidak dijual dan tidak membeli gitu. Sini di hold. Dan ini menjadi penting nanti, catatan saja. Di sini 407 sell, 389 hold gitu. Kita sampel seperti ini. Lalu kita perlu yang tentunya kita hapus data yang tidak ada. Itu karena windownya itu 20 hari, jadi 20 hari pertama kehapus. Hasilnya adalah 6.439 data. Lalu kita ambil hanya indikator teknikal saja, dan di sini kita membuat dataset image menggunakan Torch Vision. Jadi semuanya di sini menggunakan PyTorch begitu. Torch di sini. Jadi Oke, jadi di sini kita resize jadi 15 kali 15, jadi 15 indikator, 15 waktu. Lalu kita normalisasi 5 average minnya 30. Ini ya. Lalu kita mengambil data latih, data validasi, dan data tes dengan rasio 8:1:1. Lalu kita tadi karena hold labelnya banyak sekali, kita hapus 4000 data dengan hold label karena ini menghasilkan dataset yang unbalanced dan itu sangat buruk untuk melatih model. Saya sudah mencobanya gitu. Di sini menggunakan data loader, batch size-nya 128. Ya, jadi ini count ya, bisa dilihat di sini untuk data latihnya cukup seimbang relatif. Tapi untuk data tesnya itu jauh lebih banyak yang hold. Jadi ini menjadi penting nanti, menjadi catatan. Ya, ini data loadernya. Jadi gambar itu akan terlihat seperti ini. Untuk tiap baris itu satu indikator yang selama periode tertentu. Jadi 6 hari, 7 hari, sampai 20 hari. Begitu. Jadi gambar
gambarnya seperti inilah yang kita ingin deteksi, apakah gambar tersebut mengindikasikan kita harus membeli atau menjual atau mempertahankan saham milik kita. Oke, jadi sini sebenarnya saya mencobakan 3 model. Yang pertama CNN normal, di sini CNN yang kecil. Yang kedua adalah CNN sesuai persis dengan paper yang diacu. Lalu ada juga satu lagi CNN yang saya desain sendiri. Jadi saya sudah mencoba ketiga-tiganya. Mungkin di sini tidak dicantumkan karena notebooknya nanti terlalu panjang dan terlalu lama untuk di-run, tapi sudah dicoba dan memang yang terbaik adalah di sini yang saya buat di sini. Jadi ini sebenarnya mirip seperti CNN yang di paper, namun terdapat suatu modifikasi penting, yaitu vertikal. Jadi namanya di sini vertikal CNN. Ada kernel yang vertikal 15x3. Jadi kalau kita tinjau gambar tadi, bisa lihat di sini sifatnya sebenarnya dia horizontal ya tiap indikator. Jadi kalau kita mau mengevaluasi suatu jangka waktu misalnya 6 hari, kita seharusnya melihat semua indikator sekaligus dan tidak hanya 3 indikator begitu. Jadi di sini saya buat filternya 15x3. Jadi vertikal seperti ini untuk meninjau semua indikator sekaligus. Efeknya adalah di sini jumlah parameternya juga lebih sedikit. Di sini 224.000 dibandingin 400.000 parameter di yang di paper, dan ini juga jauh lebih stabil karena tadi parameter yang lebih kecil dan ada konvolusi khusus untuk data technical indicator saham tadi. Jadi seperti itu. Ini model yang saya buat. Dan apa yang terjadi jika kita melatihnya dengan epoch 200, ini sesuai paper juga. Learning rate 0,04, weight decay-nya 0,01. Ini adalah L2 regularisasi bobot agar tidak overfitting. Dan sini juga udah ada dropout sesuai rekomendasi di paper juga. Dan di sini ada schedulernya linear, jadi kita turunkan learning rate selama training dan menggunakan optimizer. Ada delta dan lossnya cross entropy karena ada 3 label outputnya softmax. Jadi menggunakan cross entropy, kita latih di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi bisa lihat train lossnya turun cukup rapih gitu ya. Tapi yang menarik adalah jadi sini kalau dilihat akurasi pada validation set itu mulai di sangat tinggi, 85%. Nah, ini adalah karena modelnya menebak label hold di semua data. Karena tadi label holdnya banyak sekali, bisa dibilang ini 85% dari data testing, data validasinya, sehingga mendapatkan akurasi 85%. Padahal modelnya tidak mempelajari apapun dan hanya menebak label 2 gitu. Jadi di sini mulainya di atas. Tapi untungnya karena kita latih lebih lanjut, train loss-nya menurun, modelnya menyadari bahwa solusinya yang terbaik adalah tidak menebak semua 2 dan lebih baik kita meninjau gambarnya untuk melihat apakah perlu label 0 atau label 1, yaitu buy atau sell gitu. Jadi nggak hold terus. Sini akhirnya sekitar 60%. Saya lihat di sini validationnya jadi 54% dan akurasi tesnya 62%. Begitu hasil awal. Ini model awal dengan hyperparameter yang ditebak, bisa dibilang asal gitu. Nah, di sini kita ingin menemukan apakah ada parameter yang lebih baik gitu dibanding parameter yang dicoba di awal tadi. Nah, itu kita melihat satu pengaruh ukuran MLP di sini. Jadi kita di sini punya MLP 3 layer, tapi kita variasikan layer intermediate-nya di sini dengan parameter yang dinamakan MLP size 128, 256, 512. Lalu kita coba juga hyperparameter learning rate dengan nilai 3 nilai ini dan weight decay dengan 3 nilai ini. Jadi kita melakukan grid search terhadap 27 konfigurasi begitu. Grid search seperti di sini. Jadi semua kombinasinya
dicoba dilatih terhadap 200 epoch dengan learning rate dan weight decay yang sesuai dan MLP size juga, dan kita mencatat akurasi di train set dan akurasi di validation set. Di sini semua konfigurasinya dicoba 27, dicoba semua dan dicatat hasilnya seperti ini. Ini udah di sort berdasarkan validation accuracy. Di sini 67% paling tinggi. Nah, itu konfigurasi dengan MLP size 512, learning rate 0,02 dan weight decay paling kecil 0,0005. Jadi ini konfigurasi terbaik. Jadi walaupun di sini yang tertinggi adalah model dengan ukuran terbesar, tapi sebenarnya yang paling pengaruhi adalah kombinasi dari semua parameternya. Karena di sini ada yang ukurannya 128 tapi bisa akurasi tinggi juga, karena masalah learning rate dan weight decay saja gitu. Dan kita nanti lihat, bisa lihat di sini pengaruh tiap parameter terhadap akurasi validationnya. MLP size terbaik sebenarnya 256 kalau kita rata-ratakan terhadap semua parameter, semua konfigurasi, dan menurun dikit di 512. Tapi emang model yang kecil itu kurang bagus. Di sini learning rate itu semakin rendah semakin bagus, 0,02 ini lebih bagus dari 0,04, dan ini yang digunakan juga. Lalu weight decay ini relatif lebih bagus di yang rendah ya, jadi regularisasi terlalu banyak juga kurang baik untuk pembelajaran. Nah, lalu kita coba konfigurasi terbaik ini 512, 0,02, 0,005, dan kita latih ulang. Jadi kita latih ulang model baru dengan konfigurasi terbaik dan menghasilkan hasil seperti ini. Bisa lihat yang pertama tidak seperti tadi, tidak langsung ke 85%. Di sini rata dulu 0,5, turun lagi baru naik lagi ke 0,6. Saya bisa lihat jauh lebih stabil dibanding konfigurasi yang awal gitu. Ini karena ya tadi parameternya lebih cocok gitu. 0,02 learning rate-nya lebih kecil sehingga dia tidak terlalu agresif di awal, sehingga dia modelnya punya waktu untuk menstabilisasi di local minimum yang lebih bagus, istilahnya, yang mendapatkan akurasi validation yang lebih tinggi. Bisa dilihat juga lebih rata validation loss-nya di menuju akhir dan tidak naik, tidak overfitting gitu. Nah, saya lihat di sini validation accuracy-nya naik jadi 64% kurang lebih, dan test accuracy-nya tetap sama 63%. Tapi ini mungkin karena ukuran test setnya tidak sebesar itu dan validation accuracy-nya naik. Jadi overall bisa dibilang modelnya improve gitu, dan kita mendapatkan insight bahwa oke, parameter ini yang terbaik gitu. Jadi kita bisa coba nanti mungkin ukuran 256 dengan 0,02 dan lain-lainnya, dan kita lihat akurasinya seperti apa. Ya, jadi seperti itu hasil dari implementasi CNN untuk memprediksi harga saham eBay spesifiknya. Telah berhasil dilakukan pelatihan CNN dan mengecek apa yang mempengaruhi kinerja CNN tersebut, apakah ukuran model atau learning rate atau weight decay atau parameter lainnya. Kita telah menemukan hal tersebut gitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak.